Oke, selamat pagi teman-teman. Sampai ketemu lagi sama saya ya. Saya perkenalkan, nama saya Arif Farida dari Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan ketemu saya di mata kuliah Application for Bookkeeping selama 1 semester. Nah, teman-teman semester 1 ini kan kesan pertama ya untuk memperoleh mata kuliah akuntansi atau yang sering dikenal itu dengan bookkeeping kalau zaman dulu ya. Nah, pembukuan kayak gitu. Nah, bagi anak-anak akuntansi yang dulunya basicnya akuntansi atau basicnya dia IPS, mungkin udah nggak asing dengan yang ini. Tapi kalau untuk anak teknik atau anak IPA gitu ya, mungkin masih belum terlalu familiar atau mungkin dulu pernah dapet tapi apa ya, karena bukan basicnya jadi ya just to know aja gitu kan. Nah, sekarang kita coba dalemin, teman-teman udah pilih dalam bidang akuntansi. Terus apa sih pentingnya kita belajar tentang application for bookkeeping kayak gitu. Terus nanti kita akan bahas beberapa hal dalam 1 semester itu. Yang pertama dulu ya, teman-teman wajib tahu dulu akuntansi. Akuntansi itu bagian dari pembukuan gitu ya, atau pembukuan bagian dari akuntansi. Pembukuan atau akuntansi itu sama gitu ya. Nah, tapi dalam akuntansi itu ada standarnya. Standar yang mengatur pembukuan tuh harus prosesnya seperti apa sih? Kenapa kok harus dilakukan pembukuan atau pencatatan? Kenapa sih harus melalui proses ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, contoh kecil aja ya. Contoh kecil bagi teman-teman yang udah kerja gitu, bagi teman-teman yang udah kerja, mungkin di tempat kerjanya yang bagian kasir atau mungkin bagian pelayanan di depan itu kan memberikan struk kayak gitu. Itu sebenarnya bagian dari accounting, memberikan bukti transaksinya gitu. Terus yang bagi teman-teman yang belum kerja, pernah nggak sih teman-teman itu ngecek kalau kita melakukan pembelian gitu, misalnya di minimarket gitu ya, di minimarket kita tuh beli barang. Terus kita tuh dapat struk gitu ya, dapat struk barang A harganya sekian, barang B harganya sekian kayak gitu ya. Nah, teman-teman pernah nggak sih jeli habis melakukan pembelian seperti itu, terus dilakukan pencatatan atau mungkin sekarang banyak aplikasi pembukuan juga ya, dicatat di dalam catatan harian kita di HP atau mungkin ditulis di buku dan lain sebagainya. Pernah nggak sih teman-teman melakukan kayak gitu? Atau mungkin sekedar menghitung aja, hari ini uang sakuku 20.000 gitu. Terus aku udah beli minum, makan ini nih, habisnya 12.000. Berarti uang sakuku masih 8.000 nih. Pernah nggak sih kayak gitu? Atau sekedar kita jajan aja gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata mencatat suatu transaksi itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kita tuh tahu pengeluaran kita berapa sih, penerimaan kita berapa sih. Terus masih ada saldo uang atau justru kita tuh harus nomboi gitu sih. Nah, itu harus kita setting dari sekarang. Contoh kecil, kalau misalnya kita nggak punya pencatatan atau perhitungan yang tadi ya, uang sakuku masih berapa sih gitu, kita main jajan aja, tiba-tiba kita masuk minimarket uangnya udah nggak ada, terus kita cancel, nggak jadi beli makanan atau mungkin kita over, oke, aku harus pinjem temen sampai akhirnya numpuk kayak gitu. Nah, yang seperti itu dihindari. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mencatat supaya kita tahu saldo kita tuh masih berapa sih gitu. Terus pentingnya application for bookkeeping. Application for bookkeeping ini sebenarnya kita tuh lagi menerapkan pembukuan, penerapan pencatatan, penerapan proses transaksi akuntansi. Nah, yang dinamakan akuntansi itu bukan sekedar mencatat doang. Tapi kalau proses akuntansi itu dimulai dari kita tuh dapat struk pembelian loh. Kayak gitu kan. Terus kita catat dalam transaksi kita di jurnal kayak gitu. Nanti kita coba belajar tentang itu juga gitu ya. Nah, sebelum jurnal kita akan belajar dulu tentang persamaan. Persamaan itu kalau dulu teman-teman dapat waktu SMA atau derajatnya gitu ya, itu ada yang namanya A sama dengan B. Otomatis kalau nilainya A 100, otomatis B 100. Benar nggak? Nah, benar ya. Jadi kalau nilai A-nya 70, otomatis B-nya juga 70 kalau A sama dengan B. Nah, beda lagi kalau A plus B sama dengan C gitu. Kalau C-nya 10 bisa jadi A-nya 5, B-nya 5.
Kalau C-nya 10 bisa jadi A-nya 3, B-nya 7. Nah, itu yang dimaksud dengan persamaan. Mana sih yang berkurang nantinya dan mana sih yang bertambah gitu. Dari sisi sebelum sama dengan atau sebelah kirinya sama dengan, dan juga setelah sama dengan atau sebelah kanan sama dengan, itu harus balance. Jumlahnya harus sama. Itu dalam proses persamaan akuntansi. Nah, akuntansi sendiri endingnya akan menyajikan sebuah laporan keuangan. Nah, pelan-pelan. Tenang aja, bagi teman-teman yang masih basicnya bukan accounting gitu ya, belum pernah dapat pelajaran ini, belum pernah kerja di tempat yang seperti ini gitu, kita akan belajar dari awal. Kita akan belajar tentang sebuah akun, tentang sebuah persamaan, tentang sebuah transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, sampai akhirnya nanti akan menyajikan sebuah laporan keuangan. Nah, itu akan kita bahas semuanya. Nah, itu garis besar dari mata kuliah kita, teman-teman. Terus ini ada RPS-nya. Nah, di sini RPS itu apa sih, Bu? Gitu ya. Rencana pembelajaran. Jadi di sini isinya adalah rencana apa saja sih yang akan kita pelajari gitu. Nah, bisa jadi dari di sini kita akan bahas tentang persamaan akuntansi. Terus adanya bukti transaksi. Kalau nota tadi, kita dapat nota, kita ke minimarket dapat kan, misalnya kita habis beli apa, kita dapat struk kayak gitu. Itu otomatis kita sebagai pembeli atau kita mengeluarkan uang gitu. Tapi kalau kita menerima uang, kita harus membuat bukti transaksi berupa nota, salah satunya seperti itu. Nah, habis itu kita akan bahas mengenai, kita akan belajar bareng ya teman-teman, tentang apa itu jurnal. Terus gimana sih contoh-contoh jurnal itu gitu. Terus nanti sampai ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai akhirnya menyajikan menyajikan laporan keuangan akan melalui beberapa proses penyusunan laporan laba rugi, terus neraca sampai ke penyajiannya nanti gitu ya. Nah, teman-teman, mata kuliah kita ini sebenarnya tidak sendiri ya. Kita punya partner sebenarnya. Mata kuliah Application for Bookkeeping ini adalah mata kuliah praktek. Jadi kita akan mempraktekkan beberapa kasus yang bisa terjadi di dunia nyata atau di dunia kerja kayak gitu. Nah, partner kita tuh siapa? Partner kita adalah Accounting Foundation atau fondasi dari akuntansi. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan mendukung mata kuliah kita. Jadi mata kuliah dasar atau teorinya dapat dari Accounting Foundation. Cuman kalau prakteknya akan kita bahas banyak di Application for Bookkeeping. Maka di mata kuliah kita nanti teman-teman, ini akan banyak banget latihan soal. Sedikit teori tapi kita langsung bahas soal. Sedikit teori kita bahas soal gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau di mata kuliah ini boleh bawa snack dikit-dikit gitu ya, minum snacknya tapi jangan yang berbau atau mengganggu yang lain gitu ya. Bisalah kayak permen, tapi tetap harus jaga kebersihan gitu ya. Nah, teman-teman, setelah kita kenalan Application for Bookkeeping ini adalah mata kuliah praktik ya. Mata kuliah praktik kita membuat pembukuan atau pencatatan atau proses akuntansi. Kita akan masuk ke kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliahnya ya teman-teman ya. Kita di sini ada 5 poin penilaian. Yang pertama ada UTS, kedua UAS, masing-masing 25%. Terus yang selanjutnya kita juga ada nilai etika 25%. Nah, nilai etika tuh contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, nilai etika ini contohnya adalah kalau teman-teman masuk kelas gitu ya, asik sendiri dengan dunianya, nggak peduli sama orang sekitar, ngoceh aja, main HP aja, ganggu yang sekitarnya, itu berarti kita tidak bisa menghargai orang lain. Jadi etikanya perlu diperbaiki lagi gitu ya. Nah, terus bisa jadi ada yang nanya nih dari sebelah sini, misalnya sebelah kanan, yang sebelah kiri malah justru ketawa-ketawa, nggak sopan, nggak sesuai dengan materi kita gitu, yang dibahas gak sesuai dengan materi kita, itu juga bagian dari etika gitu ya, penilaian etika. Nah, terus ada lagi poin keempat yaitu tentang kuis. Kuis kita ada 10%. Kuis itu adalah nanti teman-teman di sebelum UTS,
di pertemuan ke-7 ya, biasanya pertemuan 7 sama pertemuan -1 UAS. Jadi pertemuan ke-15. Nah, itu akan ada kuis. Kuis itu adalah resuman dari soal-soal yang sebelumnya. Jadi kayak kisi-kisi mau ke UTS atau ke UAS lah gitu ya. Terus tugas itu dari satu tema. Misalnya kita selesai jurnal, akan ada tugas tentang jurnal dulu. Kita selesai tentang persamaan, kita akan ada tugas tentang persamaan dulu. Jadi nggak 1 minggu 1 kali teman-teman, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu sekali, nggak rutin per minggu gitu loh. Tergantung materi kita selesainya kapan. Nah teman-teman, kita kan kuliah ya, komitmen kita adalah belajar. Jadi kalau misalnya ada tugas, sebisa mungkin diangsur. Tapi kalau memang berat, nanti kita diskusikan lagi di kelas. Bu, mata kuliah lain seperti apa, banyak tugas dan lain sebagainya. Kita diskusikan. Kita nggak langsung saklek kok akunya, maksudnya 2 minggu, 3 minggu kayak gitu nggak. Nanti kita komunikasikan, oh minggu ini lagi banyak tugas, oke kita pending ya minggu depannya, kayak gitu. Kita diskusi aja, ini prosentase tapi prakteknya nanti kita tugasnya itu per minggu, per apa, bukan per minggu ya, per apa, nanti kita bisa diskusi, masih fleksibel kok ya. Jadi jangan langsung stres dulu, dibawa santai aja dulu, yang penting kita bisa serius, materinya masuk, ilmunya masuk, kita sharing. Kalau teman-teman yang udah kerja, mungkin saya akan banyak belajar sama teman-teman, jadi gak perlu ragu kalau punya pendapat, nanti kita bisa diskusikan. Oke. Ini pengantar kita dulu sebelum kita masuk ke mata kuliah di pertemuan pertama, bahas tentang persamaan akuntansi. Saya ulang lagi, mata kuliah kita Application for Bookkeeping. Kita punya partner mata kuliah yaitu Accounting Foundation, di mana Accounting Foundation itu teori dengan sedikit pembahasan soal. Tapi kalau Application for Bookkeeping adalah partnernya, di mana akan membahas banyak soal sedikit teori gitu ya. Nah, di Application for Bookkeeping ini kita akan bahas beberapa hal, di antaranya ya teman-teman, persamaan akuntansi. Jadi kayak persamaan itu kayak tadi, A sama dengan B. Kalau A-nya 100 otomatis B-nya 100 gitu ya. Jadi kubu kanan sama kiri harus sama. Terus yang kedua akan bahas tentang nota. Jadi kayak bukti transaksi, bukan nota ya. Nota itu salah satu dari bukti transaksi. Terus yang ketiga kita bahas tentang jurnal. Selanjutnya kita bahas tentang neraca saldo, sampai ke penyesuaian, sampai ke penyusunan laporan keuangan, laba rugi, neraca, terus sampai ke arus kas perubahan modal. Nanti kita bahas juga tentang CALK, catatan atas laporan keuangan gitu ya. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Kita bahas langsung kita masuk ke teorinya di video selanjutnya. Sampai sini dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.